Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman dengan NIM 2435051 dari program studi Teknologi Rekayasa Sistem Elektronika Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan mini project ujian akhir semester mata kuliah Sistem Mikroprosesor dan Mikrokontroler yang berjudul Sistem Akses menggunakan keypad dan Arduino Uno. Baiklah, sebelum itu kita masuk ke dalam pendahuluan. Sebenarnya apa sih microcontroller? Microcontroller merupakan sebuah sistem komputer berukuran kecil yang berada dalam satu chip yang terdiri dari CPU, memori, serta perangkat input dan output. Saat ini microcontroller banyak digunakan dalam berbagai bidang seperti sistem otomasi industri, rumah pintar, robotika, sistem keamanan tinggi, hingga perangkat Internet of Things atau IoT. Pada proyek ini saya menggunakan microcontroller sebagai pusat kendalinya untuk mengolah data dari sensor, kemudian menghasilkan keluaran sesuai dengan logika program yang telah dirancang. Melalui proyek ini saya ingin menunjukkan bagaimana konsep yang telah dipelajari selama perkuliahan dapat diterapkan ke sebuah sistem elektronika sederhana. Baiklah, langsung saja. Oke, lanjut ke latar belakang. Common access menjadi kebutuhan utama di era modern. Sistem konvensional seperti kunci mekanik dinilai kurang efisien dan rentan. Teknologi microcontroller seperti Arduino Uno memungkinkan pembuatan sistem akses berbasis keypad yang terjangkau, fleksibel, dan dapat diandalkan untuk berbagai kebutuhan keamanan. Pada proyek ini saya membuatkan sistem akses sederhana yang menggunakan keypad sebagai media input password dan Arduino Uno sebagai pengendali utama sistem. Tujuan dari proyek ini adalah yang pertama yaitu memahami penggunaan keypad 4x3 sebagai perangkat input. Yang kedua, mempelajari komunikasi antara Arduino dengan LCD. Yang ketiga, mengimplementasikan sistem keamanan berbasis password menggunakan NIM. Selanjutnya yaitu dasar teori. Komponen utama sistem yang saya gunakan yaitu microcontroller, keypad 4x3 sebagai input password, dan LCD 16x2 sebagai tampilan output sistem akses. Baiklah, yang pertama Arduino Uno. Arduino Uno itu merupakan papan microcontroller seperti yang saya bilang sebelumnya. Ini berbasis Atmega 328P yang banyak digunakan dalam pembelajaran sistem embedded karena mudah diprogram dan memiliki banyak fitur. Keypad 4x3 merupakan perangkat input yang terdiri dari angka 0 sampai 9 serta tombol, bintang, dan pagar. LCD 16x2 digunakan untuk menampilkan informasi kepada pengguna seperti instruksi status akses berhasil maupun akses ditolak. Ketiga komponen ini menjadi bagian utama dalam sistem yang saya buat. Selanjutnya yaitu arsitektur sistem. Secara umum sistem terdiri dari 3 bagian utama yaitu input, proses, dan output. Bagian input ini di sini saya menggunakan keypad 4x3 untuk memasukkan NIM. Yang bagian progress menggunakan Arduino Uno yang berfungsi untuk membaca dan memproses data. Sedangkan outputnya saya ada LCD, LED merah dan hijau, dan motor DC. Arduino akan membandingkan data yang dimasukkan dengan data yang tersimpan pada program, kemudian menentukan output yang sesuai. Selanjutnya itu komponen yang digunakan. Komponen utamanya yaitu Arduino Uno, keypad 4x3, LCD 16x2, resistor, kabel jumper, dan breadboard sebagai platform prototyping sistem akses. Baiklah, selanjutnya rangkaian dan wiring Proteus. Ini langsung saja kita lihat skemanya. Berikut skema Proteus yang mini project yang sudah saya buat, dapat terlihat pada gambar. Yang pertama yaitu keypad. Keypad di sini dihubungkan ke Arduino di pin digital dari D2 sampai ke D8 Arduino. Selanjutnya yaitu LCD, yaitu yang ini.
LCD dihubungkan ke pin D9 sampai ke D13 serta pin A0. Pin A0 di sini digunakan karena pin digitalnya sudah tidak mencukupi lagi. Selanjutnya yaitu motor DC. Motor DC saya gunakan analog, yaitu di A3. Terus selanjutnya itu adalah LED. LED-nya juga sama. Saya menggunakan pin analog A1 dan A2. Di sini LCD-nya saya menggunakan 5 volt. Motornya juga saya menggunakan 5 volt. Dan itu adalah bearing saya. Selanjutnya yaitu cara kerja sistem. Cara kerja sistemnya yaitu saat sistem dinyalakan, LCD akan menampilkan pesan masukkan NIM untuk NIM para mahasiswa. Pengguna kemudian harus memasukkan NIM menggunakan keypad. Setelah seluruh angka dimasukkan, pengguna menekan tombol pagar sebagai tombol konfirmasi. Arduino akan membaca dan membandingkan data tersebut dengan NIM yang tersimpan di program. Jika sesuai, maka akses diberikan. Jika tidak sesuai, maka akses akan ditolak. Selanjutnya yaitu algoritma dan program Arduino. Program dibuat di Arduino IDE. Baiklah, kita akan langsung saja melihat kodenya. Baiklah, ini adalah kodenya. Oke, yang pertama ini adalah setup pin. Di sini tertulis LCD. LCD di setup pinnya seperti yang saya katakan tadi, yaitu 9, 10, 11, 12, 13 dan A0. Selanjutnya di sini ada setup dari keypad. Selanjutnya itu adalah program loop. Loop ini pada fungsi loop, Arduino akan terus-menerus membaca tombol yang ditekan pada keypad. Sepertinya. Dan data yang disimpan dalam variabel input, dan ini adalah data yang disimpan. Dan ketika tombol pagar ditekan, sistem akan menjalankan fungsi pemeriksaan NIM. Dia akan cek NIM, dan dia akan mengecek dari NIM yang sudah didata tersebut. Jika sesuai, dia akan memberikan akses. Jika tidak sesuai, maka dia tidak akan memberikan akses. Selanjutnya itu hasil simulasi proses Proteus. Baiklah, langsung saja kita masuk ke hasil simulasinya. Ini dia simulasinya, mari kita jalankan. Baiklah, ketika NIM dimasukkan adalah 243.001 dan tombol pagar tekan, LCD akan menampilkan akses hasil. Coba. Satu. Nah, pada saat akses berhasil, LED akan menyala hijau dan LCD akan menunjukkan selamat datang. Dan juga motor DC akan berputar untuk membuka pintu. Namun jika NIM-nya salah, ini akan terjadi. Nah, ketika NIM salah, akses akan ditolak dan motor DC-nya tidak akan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem bekerja sesuai dengan loop. Selanjutnya kita akan menganalisis dari hasil simulasi tadi. Berdasarkan hasil simulasi, sistem mampu melakukan autentifikasi menggunakan keypad dengan baik. Arduino berhasil membaca input dan keypad melakukan proses validasi dan mengendalikan output sesuai kondisi yang ditentukan. Penggunaan keypad matriks membuat jumlah pin yang digunakan menjadi lebih efisien karena jumlahnya lebih sedikit. Selain itu, penggunaan transistor TIP122 memungkinkan Arduino mengendalikan motor DC dengan aman. Baiklah, slide selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulannya itu berdasarkan proyek yang telah dibuat, dapat disimpulkan bahwa Arduino Uno berhasil digunakan sebagai pusat kendali sistem akses dan keypad 4x3 berhasil digunakan sebagai media input password. LCD juga mampu menampilkan informasi kepada pengguna dengan baik. LED dan motor DC dapat dikendalikan sesuai hasil validasi password. Melalui simulasi Proteus, sistem keamanan sederhana berbasis mikrokontroler berhasil diimplementasikan dan berjalan sesuai rencana. Baiklah, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.